Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Naya. Sekarang pembelajaran informatika kelas 8I. Hari ini kita langsung pada pembelajarannya ya. Kita bahas saja dulu sebentar tentang algoritma dan pemrograman. Baik, saya tampilkan dulu. Baik, kita sekarang belajar tentang algoritma dan pemrograman. Baik, sebelum masuk pembelajaran, saya mau tanya dulu. Oh ya, hari ini yang tidak masuk siapa? Bayu. Sakit izin? Izin. Terus siapa lagi? Sudah. Oh ya. Ya. Bagi yang hadir semuanya, hari ini kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman ya. Cuma sebelumnya pernah dengar apa yang disebut dengan algoritma? Pernah tahu enggak? Pernah dengar ya, cuma nggak tahu artinya apa gitu ya. Terus pemrograman itu apa Pak? Juga tidak tahu juga. Makanya di sini kita membahasnya satu persatu ya. Kemudian sebelum kita masuk ke pembelajaran inti dari algoritma ini, kita ada punya tujuan pembelajarannya. Tujuannya adalah siswa dapat memahami konsep dasar algoritma dan dapat mengimplementasikan algoritma ke dalam bahasa pemrograman dengan baik serta menghargai etika dan hak cipta dalam pengembangan perangkat lunak. Pak, kok ada hak ciptanya? Apa itu? Kenapa kok harus ada hak cipta? Coba ayo, siapa yang bisa? Kenapa kita tidak boleh melanggar hak cipta? Karena silakan maju. Karena terkait dengan apa? Dengan undang-undang. Kalau kita melanggar undang-undang hak cipta, maka kita akan kena sanksi, kena hukuman, kena denda. Maksudnya gimana Pak? Kamu boleh menciptakan sebuah produk sendiri, IT, produk dan teknologi itu sendiri, tapi jangan ambil dari produknya orang lain. Kamu buat sendiri. Itu ada orang lain membuat, itu ada hak ada undang-undang yang ada hak ciptanya. Jangan diambil, diedit, kemudian ini loh punya saya. Tidak boleh seperti itu. Ya? Artinya kamu memang harus benar-benar membuat dari awal, dari A, angkat dari A di awal sampai selesai. Dan itu pun tidak ada yang sama dengan buatan kamu. Itu berarti kamu tidak melanggar undang-undang atau hak cipta dari produk dari orang lain. Itu maksud saya, Pandi ya, paham ya? Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materinya, ada peta konsep. Peta konsep itu sama dengan cabang-cabangnya gitu ya. Misalnya ada algoritma dan pemrograman. Cabangnya ada literasi, modularisasi program, ada model komputasi, pemrograman dengan Ozobot. Nah ini pakai Ozobot itu karena Pak, Ozobot itu robot juga Pak? Iya, robot kecil. Ya, robot kecil itu bisa mendeteksi sebuah garis. Saya tidak mengajarkan di sini karena memang Ozobot ini harus dibuat dan ini butuh biaya ya. Jadi kita langsung pada pemrograman, nanti pakai Scratch aja ya, Scratch. Kemudian ada Scratch, nah itu yang kita pelajari hari ini ya. Dan Blockly, kemudian ada literasi, numerik dan sains. Jadi pada algoritma dan pemrograman di kelas 9 nanti ya, ini kelas 8, kelas 9, kelas 8 sama ya. Itu nanti akan belajar tentang Scratch dan Blockly. Sudah pernah tahu Scratch? Sudah pernah tahu kan? Oke. Jadi kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu sama, cuma ada pengembangan sama. Ada Scratch-nya juga ada. Kelas 7 juga ada, kelas 8 juga. Kelas 9 juga ada ya gitu ya, sama. Kemudian kita langsung saja pada Scratch ya. Kita coba. Sebelum Scratch kita coba dulu
kita langsung ke algoritma dulu ya. Kita belum tahu ya. Algoritma itu apa Pak? Kan gitu ya. Nah, algoritma adalah serangkaian langkah atau prosedur yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Bisa diibaratkan seperti resep makanan, ada urutan langkah dari awal sampai akhir. Jadi ada urut-urutannya, gitu ya. Seperti memasak mie, pertama apa dilakukan kalau masak mie? Masak air. Siapkan mie-nya dulu, siapkan mie-nya. Ya, mau mie goreng atau mie kuah siapkan, kemudian ambil panci, kasih air, taruh di atas kompor, nyalakan. Kemudian setelah panas, mendidih, mie-nya dibuka dari kemasannya, dimasukkan ke panci yang ada airnya mendidih, terus diaduk ya. Kemudian setelah itu diberi bumbu atau bumbunya bisa taruh di piring goreng atau langsung boleh, tergantung dari mie goreng atau mie kuah. Setelah itu ditiriskan, ditaruh di atas piring, kemudian siap disajikan, siap dimakan. Nah, seperti itu ya. Kalau pemrograman, proses menerjemahkan algoritma tersebut ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa pemrograman agar komputer dapat menjalankan dan menghasilkan output sesuai yang diinginkan. Bahasa komputer dengan bahasa manusia itu beda. Ya, kalau bahasa manusia seperti bahasa kita ini bisa dimengerti. Tapi kalau bahasa komputer itu adalah bahasa mesin yang hanya komputer yang bisa membaca. Kenapa aku tidak pakai bahasa Indonesia? Karena yang membuat itu bukan orang Indonesia, tapi orang di luar negeri sana. Dan dia membuat sesuai dengan apa yang dia mau. Ya. Sehingga kalau sudah produk itu sudah tercipta, maka kita harus ikuti aturannya. Karena kita adalah meniru. Bukan kita yang membuat. Gitu ya. Itu maksudnya ya. Jadi kesimpulannya apa Pandi? Kesimpulannya adalah kalau algoritma adalah langkah-langkah menyelesaikan masalah, sementara pemrograman adalah cara mengimplementasikan langkah tersebut ke dalam kode komputer. Kode atau coding itu biasanya ada di berbagai macam program. Cuma untuk kali ini kalian mau belajar tentang Scratch. Oke ya, kita lanjut ya. Scratch dan Blockly. Ada dua ya, ada Scratch, ada Blockly. Scratch ini pengertiannya dulu ya, bahasa pemrograman visual berbasis blok yang dirancang untuk anak-anak dan pemula agar mudah belajar konsep pemrograman. Jadi Scratch itu aplikasi atau program untuk kita berkreasi di dalam membuat game, membuat animasi, membuat sesuatu yang ada hubungannya dengan pelajaran tergantung dari perintah guru itu sendiri, dan itu sangat mudah, tidak menggunakan bahasa pemrograman, hanya menyusun saja kode-kodenya, gitu ya. Sementara kalau apa lagi satunya? Blockly ini yang offline tanpa internet. Kalau yang online mungkin kalian pernah waktu kelas 7-nya dulu ya, pernah kan? Blockly yang model larang-larang gitu ya. Ini ada maze, ada apa lagi itu ya. Itu yang online, ini yang offline. Offline ini bisa membuat sendiri. Kalau itu strategi saja, game strategi. Ya, gimana dari tahap 1 sampai tahap akhir itu bisa dilakukan gitu, bisa dikerjakan tahapan-tahapannya, gitu ya. Kita lanjut ya. Kemudian berikutnya kita langsung aja ya. Ini aplikasi Scratch. Oke, aplikasi Scratch itu di situ ada bermacam-macam menu. Ada di situ motion, loop, sound, event, control, sensing, operator, variabel, dan my block. Seperti di sini, motion block untuk menggerakkan sprite. Sprite itu apa di situ? Objek. Objeknya bisa mau tanya, saya bisa menjawab. Untuk yang aplikasi Scratch itu, ketika kamu buka pertama kali, yang muncul secara default itu adalah gambar apa? Ngacung. Kucing. Ya. Pak, kok nggak gambar yang lain? Pak, kok nggak gambar yang lain? Kan tergantung orang membuat. Ya, makanya kucing itu apakah harus kucing? Tidak, ternyata bisa dirubah kan? Bisa dirubah manusia, bisa dirubah serigala, bisa dirubah macan, gitu ya. Jadi banyak sekali di situ. Dan di situ ada background juga. Kemudian ada loop, tampilan blok untuk mengatur tampilan sprite.
sound, block untuk mengatur suara, event, block untuk memicu jalannya script berdasarkan peristiwa tertentu, control, block untuk mengatur alur program, sensing, block untuk mendeteksi kondisi atau input, operator, block untuk melakukan operasi matematika, logika, dan teks, variabel, block untuk menyimpan dan mengubah nilai atau data, dan yang terakhir my block atau blok buatan sendiri. Ini biasanya blok ini digunakan untuk membuat skor. Karena tahu kan skor di atas itu ya, skor gitu ya. Begitu misalnya nerima apa, kalau ada game nerima apa namanya itu, buah gitu ya. Begitu kena maka skornya 1. Pak, skornya 10 bisa. Kamu yang membuat kok, bebas ya, dan seterusnya ya. Kemudian kita langsung saja mungkin. Ini latihan untuk siswa. Sekarang latihan untuk siswa. Buatkan coding untuk aplikasi Scratch. Seorang manusia yang berjalan kaki dari arah kiri ke arah kanan. Kemudian balik badan dan berjalan ke arah kiri juga, dari kiri ke kanan, ke kiri lagi, seterusnya. Ya, bisa ya? Itu cara-caranya. Buka aplikasi. Pak, saya nggak tahu gimana Pak. Saya nggak tahu gimana caranya. Bukan ChatGPT, ada bisa Gemini atau yang lain. Kamu tanya, bagaimana cara membuat membuat urutan-urutan coding untuk membuat manusia yang bergerak dari kiri ke kanan dan seterusnya. Itu nanti ada. Buka coding. Kalau kamu nggak tahu Pak, gimana Pak caranya? Kita minta bantuan AI. Nah, jadi pelajaran AI ini masuk untuk bisa membantu kamu. Pak, langsung dibuatkan? Enggak. Kamu pelajari dulu, kemudian kamu modifikasi. Baru kemudian setelah dari coding, dari AI, kita buat codingnya di Scratch. Gitu dah ya? Ya oke, itu aja dulu. Setelah ini kamu langsung membuatnya, gitu ya? Baik. Baik, karena kita barusan istirahat ya, baru istirahat, kita lanjut kembali. Sekarang kamu saya beri tugas untuk membuat sebuah animasi tentang manusia, seorang manusia, animasi manusia yang berjalan dari kiri ke kanan, terus balik lagi dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan, terus begitu bolak-balik. Jadi berjalannya tuh begini ya. Nah, kadang kalau buat, kadang begini buatnya. Bukan begini ya, kan ada, tapi tidak melangkah gitu ya. Ya, karena ada gitu. Jadi ini terus, tangannya diam gitu. Jadi bukan seperti itu, tapi jalan seperti biasa, melambai. Nanti balik lagi, melambai lagi. Nanti balik lagi, melambai lagi. Nanti seterusnya gitu ya. Dibuat seperti itu. Dan waktu kelas 7 kan sudah tahu kan, pernah diajarkan tentang membuat Scratch, membuat game atau animasi melalui aplikasi Scratch. Sekarang tugas kamu buat animasi seperti ini, cuma menggunakan Scratch dan dibantu oleh AI. Kalau kamu tidak tahu, kecuali kamu sudah tahu, silakan langsung dibuat. Pak, kok pakai aplikasi ChatGPT atau aplikasi lainnya, misalnya aplikasi Gemini, itu hanya membantu saja AI, bukan 100% dari AI. Terus apa Pak yang saya ketik dari ChatGPT atau Gemini? Kira-kira ada yang tahu caranya? Pertanyaannya, buatkan coding di aplikasi Scratch manusia yang berjalan dari kiri ke kanan dan seterusnya. Jadi begitu. Nanti akan muncul blok-blok atau balok-balok gitu, kode-kode di situ. Nanti kamu rangkai di Scratch. Itu ya, tanya dulu. Ya, kecuali sudah paham, nggak paham masalah. Ya bisa ya. Baik, setelah itu ketika apa yang kalian tanyakan, setelah muncul serangkaian, langsung diaplikasikan dengan cara buka aplikasi Scratch dan langsung dibuatkan codingnya. Rangkaian coding tersebut rangkaikan coding tersebut di dalam aplikasi Scratch. Silakan dicoba. Apakah coding tersebut berhasil? Jika tidak, maka ulangi lagi. Selamat mencoba, ya. Oke, silakan sekarang kamu buka Scratch langsung boleh. Jadi langsung buatkan
Silakan. Bisa. Buka screen lagi buat dari awal ya. Silakan buka Scratch. Kemudian langsung saja ya, karena dulu pernah kamu membuatnya ya. Jadi membuatnya dengan cara bertahap nah ya, bertahap. Jadi bertahap membuat dan membuatnya menggunakan sprite manusia ya, manusia yang sedang berjalan dari kiri ke kanan gitu ya. Silakan yang ya benar ya, rata-rata benar bisa ya, bagus. Ini saya kira sangat mudah sekali ya, karena kita sering ya kita menggunakan aplikasi ini ya. Jangan lupa dikasih background ya, kasih background. Oh ini. Coba dirangkai. Untuk backgroundnya tergantung dari keinginan kesukaan kamu apa gitu ya. Backgroundnya mau background di atas air misalnya yang disesuaikan, karena kita yang mendesain maka kita bebas memberikan background apa saja. Dan background ini bisa dibuat dari background dari foto kita, mengupload namanya. Jadi nanti diupload. Nah ini backgroundnya sudah ada ya, tinggal dirangkai saja ya. Coba dirangkai. Di merangkainya itu bertahap ya. Kalau agak sulit dari bahasa Inggris ganti ke bahasa Indonesia biar enak. Nah, dipantulkan, terus berubahkan dan seterusnya. Ya. Nah, di situ ada cara-caranya. Kalau sudah bisa dicoba. Oh ini. Nah, ada seperti ini ya, ini contoh. Dilebarin coba. Nah, ini seperti ini. Jadi melangkahnya itu begini ya. Melangkah itu baru benar. Karena manusia melangkah, kakinya harus gerak. Bagus. Ya bagus. Yang lain siapa lagi yang sudah selesai? Mana lagi? Oh ya ini. Wih bagus ini. Ini ada dua objek mana ya? Ada dua objek, coba dilebarkan. Ini sana. Ini ada dua objek. Ini bagus ini. Ini ada tambahan. Ya. Jadi yang tadi hanya manusia ditambah dengan burung elang dan langsung di copy rumus, gitu ya. Ini bagus ini. Backgroundnya juga bagus. Oh ini juga. Pokoknya ada manusianya. Terus yang kedua ketiga dan seterusnya boleh pakai. Ini kuku-kukunya kok kecil besar ya? Ini kuku raksasa namanya. Caranya gimana? Cara merubah agar kuku-kukunya menjadi kecil ukurannya bisa? Coba. Klik dulu, terus ukurannya. Ketik. Enter. Nah ini bagus ya. Sip. Jadi kuku itu jangan sampai besar seperti manusia gitu ya, besar seperti manusia, jadi lebih kecil. Dan ditambah objek lain juga bisa, mungkin ditambah apa namanya itu segala ya. Coba ditambah seperti lain. Nah jadi boleh apa? Ini berarti ini dikecilin dulu ya. Di apa namanya, ukurannya dikecilin, ditaruh di bawah, kemudian di copy rumus. Ya. Oke, bagus ya, bagus. Benar. Ini ya nambah, ini animasi.
Jadi yang namanya animasi itu ada di film, misalnya Upin Ipin. Upin Ipin itu dibuat seperti ini, cuma aplikasinya aplikasinya yang lebih canggih lagi. Ini masih dasar, sama pada prinsipnya. Terus ada suaranya auto dalam, Upin itu sama sebenarnya aplikasi animasi. Dan selain aplikasi animasi, dibuat animasi juga bisa dibuat games. Ya, itu lah ya. Silakan yang lain, coba saya lihat lagi yang lain. Mana lagi yang bisa? Oke, ini di sini. Ini ada tas burung. Oke, coba lihat balik. Nah ini ya, jadi dia belajar dan berjalan seakan-akan ada di atas burung. Jadi membuat animasi seorang perempuan atau manusia yang berjalan di atas burung yang besar. Ini di atas pantai ya. Di atas pantai. Ya bagus, banyak sekali ya. Oke, rata-rata sama. Oke. Kemudian begini, membuat animasi itu di screen itu tidak harus kita membuat sebuah animasi, tapi bisa membuat sebuah game. Tergantung kita mau dibuat seperti apa game itu. Misalnya game menangkap buah menggunakan mangkok yang buahnya jatuh dari atas ke sana, itu bisa. Ya, tergantung dari apa yang kita inginkan dan kita mau gitu ya. Kemudian ada game lagi tembak-tembakan, ya itu bisa seperti itu, ya. Jadi banyak sekali. Kita lihat karena oke, begini saja. Siapa yang bisa membuat sketsanya? Susunan dari ini ada sebagian yang belum bisa ya. Siapa yang bisa membuat sketsa bisa ditulis di papan tulis gitu ya? Siapa yang bisa? Iya, siap. Silakan ya. Sudah. Oh ya, ini pakai ini. Tolong ini temannya membuat sketsa. Bagi yang belum bisa, tolong dilihat di sini caranya ya. Jadi ini adalah sektor tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Saya penting bener ya. Masalah. Dicoba aja. Ya. Ini kan mobil. Naik burung nih. Oke, terus hasilnya. Kita lihat temennya ya, jika diklik ketika udara diklik, terus di bawahnya ada selamannya, di bawahnya lagi ini kalau kita buat secara manual ya, secara manual ya. Jadi yang dirangkai adalah seperti ini ya, dirangkai. Jadi saya sudah buatkan itu di layar, sudah saya tampilkan, cuma belum dirangkai ya. Oke. Ada tunggu 0,3 detik. Jadi untuk tunggu 0,3 detik itu adalah waktu yang digunakan yang
oleh objek itu untuk bergerak ya, untuk bergerak. 0,3 detik itu berarti kurang lebih sepertiga detik ya. Berarti kalau 1 detik itu 1 second, maka sepertiga itu 0,3 milisecond. Apa? Setelah detik, menit, detik, terus di bawahnya detik itu apa? Milidetik, milisecond, milisecond. Jadi 0,3 detik, nggak sampai 1 detik. Kalau misalnya 1 detik agak lama juga. Jangan sampai 1 menit, langsung 1 menit begini. 1 menit. Gitu ya. Jadi agak cepat tergantung dari kita membuat waktu yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian 30 langkah itu banyaknya 30 langkah dari kiri ke kanan. Jadi dari kiri ke kanan kita membuat. Pak, kalau 60 langkah gimana? Makanya kamu coba. Kalau misalnya 60 langkah, maka gerakannya lebih cepat, ya, lebih cepat. Seakan tergesa-gesa gitu ya, jalannya tergesa-gesa. Kalau pengen lebih lambat juga langkahnya juga dikurangi gitu ya. Jadi ini kreasi aja ya, tidak harus. Tapi yang jelas gerakannya harus konsisten, konstan sesuai dengan gerakan manusia seperti apa adanya. Satu lagi. Sudah ya. Jika dipikir tampilkan paling bawah ya. Sudah. Oke, jangan kurang dipikir itu lah. Oke, ini berarti yang ini berarti bagian dari selamanya ya. Oke, bagus, tepuk tangan dulu. Ya, bagus bagus sekali ya. Jadi bisa membuat, dan untuk aplikasi ini bersifat open source. Open source itu apa? Open source bisa dibuat menurut kehendak kita. Ya. Ada pertanyaan, Pak, apakah bisa di-online kan, Pak? Ini kan offline, tanpa internet bisa. Kalau misalnya saya dibuat online, bisa enggak? Bisa. Kenapa kok tidak dibuat online? Jangan, nah, kalau dibuat online, dia kalau gamenya bagus. Kalau gamenya nggak bagus gimana? Nanti orang yang membuat ini kok dibuat online sih kalau gamenya belum selesai. Siapa yang buat? Ternyata kamu belum nulis, bukan belum nulis, lupa ya waktu SMP 1 sampah. Sudah SMP 1 sampah ini gimana ini? Kan gitu. Jadi makanya kami mengajarkan tentang membuat offline terlebih dahulu. Sampai kamu mahir, setelah mahir baru bisa di-online-kan. Sehingga orang-orang di luar itu bisa menikmati hasil produkmu. Itu yang saya maksud ya. Jadi memang saya buat secara offline, tanpa internet juga bisa, gitu ya. Oke, mungkin ini ada lagi nih, ini beda ini. Ini Pak bisa ya. Wah, ini separuh manusia, separuh kuda. Terus saling apa namanya itu? Berjalan saling berpapasan dengan apa ya? Beruang. Ya. Terserah kita dong. Apakah salah? Tidak salah. Bebas. Oh ini lagi, Pak misalnya. Nah, kita bisa. Iya. Nah, ini kucing ini yang kita kucingnya apa kucingnya ini cari ini oleh piting ya. Ya, dan ada kuku-kukunya lagi ya. Nah, ini boleh, bagus. Jadi artinya bebas cara ya, bebas. Ini masih dasar ya. Ini masih dasar. Pak, ada lagi Pak yang bisa kami buat Pak. Banyak lagi. Contohnya coba kita buka di sini ya, saya buat contoh ya. Misalnya di sini ini yang tadi, ini saya coba ya. Misalnya ini ya, sahabat ini nah.
Enggak ditunjukkan di atas. Lober. Ini gamenya Play ya. Nah, nah ya jadi jadi di sini saya pakai bahasa Madura nah ya, pakai bahasa daerah kita ya. Kita coba. Jadi kalau misalnya ini sudah pas game, itu akan mengeluarkan tulisan lober gitu ya. Jadi seperti itu ya. Kita coba. Kita coba lagi ya, satu lagi ya. Lagi over lah. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu game ya, cuma gamenya ini tidak 3D nah ya, hanya game-game 2 dimensi saja ya. Lagi over lah. Iya, lagi over lagi. Gitu ya, artinya kita bisa membuat berkreasi sesuai dengan yang kita mau. Pak, gimana caranya buat Pak? Tanya AI. Buatkan koding roket yang ditembak, apa tadi? Roket yang sedang menembak peluru. Nanti buatkan koding roketnya, buatkan koding pelurunya, buatkan koding itunya. Apa langsung jadi? Enggak coba. Ini kan langsung jadi Pak Di. Tapi sebelumnya proses, nggak langsung nyoba. Bisa jadi 2 jam, 3 jam, bisa jadi semalaman. Mulai bisa, baru ditampilkan di murid. Seakan-akan membuatnya cuma sebentar, padahal abid. Pak, kenapa Pak Andi aja abid buat? Karena memang saya tidak khusus untuk buat ini. Karena apa? Untuk buat ini dibutuhkan ketekunan ya. Jadi tidak harus langsung blok sekali itu langsung bisa. Tidak, ada prosesnya. Itu salah satu. Ada lagi, misalnya ada nih. Coba ya, mungkin kamu sudah tahu. Misalnya ini ya. Ini pakai apa namanya, bola ini kok bolanya 2 ya, satu aja mandinya ya, satu aja
bunyi seperti itu berarti sudah nggak bisa digerakkan. Ini pakai mouse ya. Nah, cekak sudah. Nah, jadi seperti itu. Ulang lagi bisa. Dan nilainya bertambah. 9, 10, 11, 12. Ya, itu ya. Stop. Pak, saya backgroundnya mau ganti Pak. Ganti aja nggak apa-apa. Misalnya main di mana? Kayaknya Di kamar. Main di kamar kayak gini. Boleh aja, nggak masalah. Nah, itu. Ya kan? Tuh. Contoh lagi Pak. Nih ada lagi. Jadi tidak langsung buat langsung bisa. Masih dicoba-coba dulu. Nangkap apel, nangkap buah. Saya coba dulu, tunggu ya. Ya. Nah, ini kabin ini nangkap buah ya. Nah, ini satu contoh saja ya. Dari sekian banyak game hasil produk dari scratch ini ya. Banyak lagi. Terus ada lagi Pak, ada banyak sekali. Ada lagi misalnya ini misalnya ya. Kita coba besarin ya. Ini terlalu besar ini filenya ini sehingga belum terbuka. Yang lainnya ini terlalu besar ya. Terlalu apa namanya? Besar. Coba yang lain ya, satu lagi kita coba. Nah, kita coba dari komputer misalnya burung terbang coba. Kita coba ya. Nah, ini. Ini harus diklik ya. Ini belum selesai ternyata ya. Belum selesai. Nangkap buahnya mencak namanya. Ada makre, lampunya kana. Ada makre, lampunya kana. Ini harusnya mencak ke atas ini. Ada makre, lampunya kana. Ini belum selesai juga nih ternyata ya. Apa nanti bisa lagi. Ini hasil kreasi tapi belum selesai. Ini ya, jadi banyak sekali yang bisa kita buat ya. Apa namanya game-game itu ya. Apa namanya kita lanjut dulu ya. Wah ada Nah jadi banyak sekali yang bisa kita perbuat, kita sesuai dengan yang kita maksud saja ya. Baik, mungkin sampai di sini aja dulu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan enggak? Tanya aja, silakan yang mau bertanya, silakan. Ini sudah selesai. Silakan kalau mau bertanya. Tidak ada.
Baik, berarti kalau tidak ada saya mau mengevaluasi lagi. Jadi lagi kira-kira yang dalam pembelajaran ini apa yang sudah kita dapat? Kata kuncinya apa? 1. Coding, bagus. 2. Scratch. 3. Tadi sebelum mencari coding cari di mana tadi? Di AI, ChatGPT, Gemini. Bisa banyak lagi ya. Kemudian games bisa, animasi bisa ya. Dan tergantung dari hasil karya kalian masing-masing. Bagus. Baik, kesimpulan dari yang sudah kita pelajari di sini, saya buatkan ya kesimpulannya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa siswa itu pertama, siswa bisa menjadi lebih paham tentang konsep dasar pemrograman seperti perulangan, percambangan, variabel dan jawaban melalui pengalaman langsung. Yang kedua, siswa bisa membuat game, mendorong siswa untuk berkreasi dan mengembangkan imajinasi mereka dalam merancang cerita, karakter dan mekanisme permainan. Kemudian saat membuat game, siswa belajar memecahkan masalah teknis seperti mengatasi bug atau membuat logika game berjalan sesuai rencana. Bug itu apa? BG itu apa? Bug. Kalian tahu? Bug adalah apa? Iya, bug itu adalah program ketika dijalankan akan mengalami suatu masalah trouble atau error. Itu namanya bug. Makanya kadang ada versi terbaru. Kira-kira maksudnya apa versi terbaru? Dan ada versi terbaru update update untuk aplikasi ini, misalnya aplikasi ini misalnya. Itu untuk apa? Untuk mengurangi bug. Karena yang namanya aplikasi masih ada tingkat kegagalannya juga, maka diperbaiki oleh versi berikutnya. Memang bertambah seakan ini bugnya sudah nggak ada, sudah enak, cuma tambah lambat karena ada penambahan apa? Ukuran dari game itu, ukuran dari aplikasi itu tambah juga agak berat, tapi nggak masalah. Yang penting aplikasinya berjalan, gitu ya. Berikutnya, proyek game membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian jika proyek dilakukan berkelompok, siswa belajar bekerja sama, berbagi ide dan mengkomunikasikan. Siswa lebih familiar dan mahir dalam menggunakan teknologi. Kemudian sudah belajar bagaimana membuat alur cerita atau proses yang sistematis dalam game yang bisa diterapkan dalam berbagai bidang yang baik. Ada pertanyaan kira-kira? Monggo silakan ditanyakan. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, nanti tolong saya minta di rumah buatkan game. Kalau tadi manusia berjalan, kamu membuat seperti tadi mangkok, buah yang jatuh dari atas, kemudian bawahnya ada mangkok gitu. Jadi itu ya penugasannya, kamu buat sketnya dulu, kemudian kamu bawa ke lab, kemudian kamu buat di sini. Ada penerbitnya. Itu ya. Baik, kalau tidak ada, cukup sekian dulu. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat, ya. Dan bisa sebagai ini kamu nanti ke depannya ya di masa yang akan datang. Baik, itu saja sebagai bekal kamu ya nanti ya, ilmu yang sudah dapat dari guru kamu. Saja bisa saya sampaikan, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.